Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 1 STN Duripulo 01 pagi. Alhamdulillah hari ini kita kembali dapat bermuajahah bertemu kembali melalui pembelajaran jarak jauh dengan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Papa harap siswa-siswi dalam keadaan sehat walafiat beserta juga ayah bunda ya. Hari ini kita masuk kepada pelajaran 5 yaitu cinta Nabi dan Rasul. Simak pelajarannya dengan baik ya. Sebelum belajar, kita mengaji yuk. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين
Shadaqallahul azim. Anak-anak nanti di rumah ngaji selalu ya bersama ayah bunda atau guru ngaji yang ada di dekat rumahmu agar anak-anak menjadi anak yang soleh dan soleh. Amin. Anak-anak, kemarin anak-anak sudah mencatat materi kesimpulan pada pertemuan minggu lalu. Mari kita ingat kembali. Suci artinya bersih. Umat Islam harus bersuci sebelum beribadah kepada Allah. Bersuci itu disebut juga thaharah. Bersuci bisa dengan berwudu, mandi, dan istinja. Badan, pakaian, tempat tinggal harus bersih dari kotoran dan najis. Semua yang najis itu pasti kotor. Kotoran manusia, hewan, dan air seni adalah najis. Darah dan nanah juga termasuk najis. Najis pada badan dan pakaian harus segera dibersihkan. Tempat ibadah juga harus bersih ya sebelum kita gunakan untuk sholat. Nah, anak-anak, mari kita mengingat juga pelajaran pada pertemuan minggu lalu dari kisah Nabi Adam alaihissalam. Yang dapat kita petik adalah ketika kita berbuat kesalahan maka segerakan memohon maaf dan tidak mengulanginya. Ketika kita berbuat dosa maka segerakan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengulanginya. Jagalah dirimu dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan hati-hati terhadap bisikan iblis yang selalu akan mengganggu manusia, anak keturunan Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat. Kompetensi dasar pada pertemuan kali ini adalah diharapkan siswa meyakini kebenaran kisah Nabi Nuh alaihissalam. Diharapkan siswa dapat menunjukkan sikap kerja keras dan kerjasama sebagai bukti dari pemahaman kisah keteladanan Nabi Nuh alaihissalam. Selanjutnya, siswa diharapkan memahami kisah keteladanan Nabi Nuh alaihissalam dan siswa dapat menceritakan kembali kisah keteladanan Nabi Nuh alaihissalam. Nah, anak-anak, materi yang pertama adalah Nabi dan Rasul merupakan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita, umat Islam, harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul diutus kepada kaumnya untuk mengajak kaumnya beribadah dan berperilaku mulia. Di antara nabi yang diutus oleh Allah yaitu Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, sampai dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka semua itu diutus oleh Allah untuk menyampaikan ajaran yang mulia, akhlak mulia, ya, yaitu agama Islam. Nah, kita simak lagi ya pelajarannya. Sebelum melanjutkan, mari kita bernyanyi tentang nama-nama 25 Nabi dan Rasul. Ikuti ya nyanyiannya.
Seorang ulama mengatakan, Nabi dan Rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengajak kepada manusia supaya berakhlak mulia, agar manusia hidup selamat dan bahagia di dunia dan di akhirat. Jadi kalau mau bahagia di dunia dan di akhirat, haruslah kita memiliki akhlak yang mulia. Ya. Nah, anak-anak, ada sebuah lagu. Yuk kita nyanyikan bersama-sama ya. Ikuti lagunya. Ayo kawan, coba jawab. Sifat Rasul ada berapa? Ada 4 itu jumlahnya. Marilah kita sebutkan. Sifat sidik artinya benar, amanah dapat dipercaya. Sifat tabalik menyampaikan, fatona cerdas artinya. Kali ini kita membahas kisah keteladanan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh selalu taat kepada Allah dan Nabi Nuh suka bekerja keras. Siswa bekerja kerasnya yaitu dengan belajar yang sungguh-sungguh. Nabi Nuh alaihissalam bekerja keras mengajak umatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah wafatnya Nabi Idris alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Nuh alaihissalam dan memberikan wahyu kenabian. Umatnya kala itu berperilaku tercela, zalim, dan menyembah patung-patung. Na'udzubillah. Patung itu bukan Tuhan ya. Ajakan Nabi Nuh alaihissalam untuk umatnya supaya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tolak. Bahkan mereka menghina Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam tetap sabar, berusaha dan tidak menyerah untuk mengajak umatnya supaya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati dan pikiran sudah tertutup oleh bisikan syaitan. 950 tahun Nabi Nuh alaihissalam berdakwah. Luar biasa ya, lama sekali. Umat Nabi Muhammad tidak ada yang mencapai usia 950 tahun. Ya. Namun orang-orang terdahulu usianya lebih dari 1000 tahun. 950 tahun Nabi Nuh alaihissalam berdakwah, namun hanya sedikit orang yang mau mengikuti ajaran Nabi Nuh alaihissalam karena hati umatnya sudah tertutup oleh bisikan syaitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal yang besar. Umat Nabi Nuh alaihissalam bekerja keras dan tekun mengumpulkan kayu untuk membuat kapal besar sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Nabi Nuh alaihissalam yang tidak beriman terus mengejek dan menuduh Nabi Nuh itu gila karena Nabi Nuh dan umatnya membuat kapal besar bukan di pinggir pantai atau pinggir laut, melainkan di atas gunung yang jauh dari air. Maka orang-orang mengira ini adalah ide yang sangat gila.
Musibah banjir besar berbulan-bulan melanda. Seiring dengan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat kapal besar, dan Nabi Nuh dan umatnya membuat kapal besar itu. Setelah kapal besar itu selesai dibuat, Nabi Nuh alaihissalam menerima wahyu dari Allah agar bersiap-siap menyambut banjir dan memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam mengangkut 2 pasang dari setiap jenis hewan untuk dimasukkan ke dalam kapal. Jadi di dalam kapal Nabi Nuh itu isinya umat yang beriman kepada Allah, juga hewan-hewan sepasang-sepasang, gajah betina dan gajah jantan, jerapah betina dan jerapah jantan, singa betina dan singa jantan, ya. Begitu juga hewan-hewan yang lainnya. Banjir besar pun datang. Nabi Nuh alaihissalam kembali mengajak umatnya, "Ayo umatku, naik ke atas kapal." Namun mereka tetap menolak. Mereka memilih berlari ke gunung yang tinggi. Mereka pikir akan selamat dari banjir besar. Banjir mencapai puncak gunung tertinggi sekalipun, Nabi Nuh alaihissalam dan pengikutnya selamat. Dan mereka yang tidak mau beriman musnah, termasuk anak daripada Nabi Nuh alaihissalam yang bernama Kan'an. Jadi Nabi Nuh memiliki putra laki-laki yang bernama Kan'an. Ya, Kan'an seorang anak yang durhaka kepada ayahnya karena tidak mengikuti nasihat ayahnya untuk menyembah Allah. Malah dia mengejek ayahnya dan menyembah patung-patung atau menyekutukan Allah, sehingga orang-orang yang menyembah patung termasuk Kan'an anak Nabi Nuh ditenggelamkan oleh banjir, padahal mereka sudah menaiki gunung yang paling tinggi karena banjirnya itu tinggi sekali, dan tidak hanya 1 hari 2 hari banjirnya, berbulan-bulan, sehingga tidak ada satupun dari umat Nabi Nuh yang menyembah patung-patung itu selamat. Na'udzubillah, ya. Itulah balasan daripada umat yang menyekutukan Allah dan tidak menyembah Allah. Agar anak-anak lebih mengenal lagi sosok Nabi Nuh alaihissalam yang tekun, sabar, dan selalu bekerja keras, yuk kita simak video berikut ini ya. Dan kita teladani perilaku Nabi Nuh alaihissalam. Setelah Nabi Adam alaihi salam wafat, anak cucu Adam masih menyembah Allah. Mereka tidak menyekutukan Allah dengan siapapun. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Pencipta. Engkaulah yang memberi kami makanan dan minuman. Limpahkanlah kepada kami rezeki yang berkah, ya Allah. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu. Engkau telah menurunkan hujan sehingga ladang gandum kami tumbuh subur. Engkaulah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, ya Allah. Aku minta kalian dengarkan baik-baik. Apakah kita akan biarkan anak keturunan Adam masuk surga, sementara kita akan masuk neraka? Tidak, Tuhan. Ini tidak boleh kita biarkan. Kita harus sesatkan dan jerumuskan mereka. Adamlah yang menyebabkan Allah mengutuk kita. Kita harus balaskan dendam ini. Ya, betul. Jangan sampai mereka bersenang-senang di surga, sementara kita sengsara di neraka. Baiklah, dan untuk menyesatkan mereka, gampang tuanku. Bujuk mereka untuk menyembah berhala. Tapi kawan, kalau kita langsung membujuk mereka untuk menyembah berhala, pasti akan sangat sulit jadinya. Di antara mereka ada orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Mereka menjadikannya pemimpin dan panutan yang sangat dimuliakan. Kenapa? Sebab pemimpin-pemimpin ini senantiasa membimbing mereka siang dan malam dengan rasa cinta dan kasih sayang.
Aku punya ide. Bersama-sama, kita bujuk mereka untuk menggambar wajah para pemimpin mereka yang meninggal. Kita bujuk mereka untuk membuat patungnya. Kalau perlu kita bantu membuatkannya. Kemudian kita arahkan agar mereka meminta sesuatu pada patung tersebut. Bagus, bagus. Kalian memang pengikutku yang pintar dan setia. Ayo, segera kita laksanakan. Ya Allah, terimalah dia di sisimu ya Allah. Ampunilah dosa-dosanya ya Allah. Amin. Bagaimana menurut kalian semua tentang kesolehan orang yang meninggal dunia ini? Maha suci Allah, dia adalah hamba Allah yang sangat taat. Kalau dia berdoa, niscaya Allah akan mengabulkannya. Lalu, bagaimana dengan yang lainnya? Mereka pun orang-orang yang saleh. Mereka para pemimpin yang kami muliakan. Apakah kalian sedih atas kepergian para pemimpin kalian ini? Kami sangat sedih. Iya, kami sangat sedih. Tidakkah kalian merasa merindukannya? Siapapun yang mengenalnya pasti akan merindukan mereka. Iya, benar. Siapapun pasti akan merindukan mereka. Kenapa kalian tidak menengoknya setiap hari? Apa? Menengok? Menengok bagaimana maksudmu? Mereka itu kan sudah meninggal. Tidak pernahkah terpikir oleh kalian untuk membuat gambar mereka? Kemudian kalian bisa memasangnya di rumah masing-masing. Dengan begitu kalian bisa menengoknya setiap hari. Benar juga ya? Benar. Kalau begitu aku akan segera menggambar wajahnya sebelum hilang dari ingatanku. Aku berhasil. Selamat, selamat. Wahai orang yang saleh, berilah aku rezeki, berilah aku kekayaan, berilah aku kekuatan. Tentang apa kau? Dia itu kan orang yang saleh. Aku sedang minta bantuan padanya. Meminta bantuan? Bukankah dia sudah meninggal? Apa dia masih bisa membantu kita? Aku yakin bisa, karena dia kan orang yang saleh. Dia pasti bisa menyampaikan doaku kepada Allah. Aku yakin itu bukan hal yang mustahil. Oh, begitu ya. Kalau begitu aku ingin minta bantuan juga. Bahkan agar bisa sempurna, aku akan membuat patungnya. Dengan begitu, aku bisa menengok dan meminta kepadanya setiap saat. Iya, ide yang bagus. Aku pesan juga ya. Aku berhasil. Berhasil. Aku akan membuat yang lebih besar agar semua orang bisa melihatnya. Wahai orang yang kabulkanlah doa kami. Kabulkanlah doa kami. Berikanlah kami harapannya. Kabulkanlah permintaan kami, wahai orang saleh. Kabulkanlah permintaan kami kepada Allah. Wahai orang yang soleh, dengan kesolehanmu, berilah rezeki kami yang banyak. Kuburkanlah ladang kami. Patung yang kubuat ini adalah patung Suwa, Yagut, Yaud, dan Nasr. Aku seorang hartawan. Hartaku banyak. Karenanya jika kalian ingin kaya seperti aku, janganlah sekali-kali kalian meninggalkannya. Mereka akan memberi kalian harta yang banyak. Akhirnya, mereka menjadikan patung tersebut sebagai berhala. Mereka meminta dan berharap kepada patung tersebut. Penyembahan ini akhirnya berlangsung turun-temurun. Makin hari, orang dan patung yang disembah pun semakin banyak. Ya Allah, keterlaluan mereka. Allah lah yang menciptakan dan memberikan mereka rezeki. Mengapa mereka menyembah dan meminta pada patung yang mereka buat sendiri? Nuh bersedih atas apa yang telah dilakukan kaumnya. Kemudian Allah mengutus Nuh untuk memberi peringatan kepada kaumnya sebelum datang azab yang pedih. Wahai Suwa sang pemberi rizki, berilah kami rizki yang banyak, turunkanlah hujan untuk kami. Wahai saudara-saudaraku, mengapa kalian menyembah dan meminta kepada patung? Bagaimana mungkin kalian menyembah dan meminta kepada sesuatu yang dibuat oleh tangan kalian sendiri? Yang kami lakukan adalah apa yang dilakukan orang tua kami. Kami tidak ada urusan denganmu, wahai Nuh. Ya,
Apa urusanmu sehingga kamu melarang kami melakukan hal ini? Allah mengutusku untuk memberi peringatan kepada kalian. Sembahlah Allah, dialah yang maha pemberi, pengasih dan penyayang. Sejak kapan orang miskin sepertimu diangkat Allah menjadi utusannya? Dia ingin membohongi kita. Dia pikir kalau kita ini orang-orang yang bodoh. Allah murka dengan apa yang mereka lakukan. Oleh karena itu, Allah mengadab mereka dengan kemarau yang panjang. Sumur-sumur kering kerontang. Tanaman dan hewan ternak pun mati kekeringan. Sementara itu, semakin hari, simpanan makanan mereka pun semakin menipis. Bagaimana ini? Hujan belum turun-turun juga. Jangankan mengharapkan panen. Satupun tanaman kita tidak ada yang bertahan hidup. Benar, simpanan makananku sudah hampir habis. Mungkin doa kita kepada Suah, Yagud, dan Nasr kurang. Kalau begitu, ayo kita terus meminta kepadanya agar segera diturunkan hujan. Wahai kaumku, kenapa kalian menganggap patung-patung itu dapat memberikan sesuatu? Bukankah untuk berdiri saja, patung-patung itu butuh bantuan kalian? Wahai Nuh, sekali lagi jangan ceramahi kami. Dulu pun orang tua kami selalu meminta kepada mereka, dan mereka pun hidup aman dan makmur. Kau yang membawa sial. Kalau Tuhanmu bisa memberi, kenapa kau tetap miskin? Ayo, kita pergi. Tinggalkan saja dia. Berikan kami hujan. Mengapa kalian menyembah sesuatu yang tidak bisa memberikan apapun kepada kalian? Siapa bilang yang kami sembah tidak bisa memberikan kami sesuatu? Iya, Tuhan Suah memberikan kami hujan. Tuhan Yagud memberikan kami makanan. Tidak, kaumku. Allah lah yang menciptakan kalian dan memberi kalian rizki. Allah juga menciptakan langit, bumi, dan matahari. Dia maha kuasa lagi maha pemberi. Hai Nuh, kenapa kami harus percaya padamu? Sedangkan kau dan pengikutmu saja orang-orang yang miskin. Hentikan omong kosong ini, kami bosan. Wahai saudaraku, bertobatlah. Niscaya Allah akan mengampuni dosa kalian. Berhentilah segera dari kesesatan ini. Jangan sampai kemurkaan Allah semakin besar. Pergilah kau, jangan ganggu kami. Urus dirimu sendiri. Demikianlah yang dilakukan oleh Nuh siang dan malam. Tidak henti-hentinya terus mengajak kaumnya tersebut untuk kembali menyembah Allah. Namun, sebanyak itu pula penolakan, hinaan, dan cacian yang ia terima. Sampai akhirnya, Allah pun menyampaikan kepada Nabi Nuh bahwa tidak akan ada lagi dari kaumnya yang akan beriman kepada Allah dan mengikuti ajakannya, kecuali orang-orang yang telah bersamanya selama ini. Namun demikian, Nabi Nuh masih terus mencoba, seraya berharap semoga masih ada di antara kaumnya yang sadar dan meninggalkan kesesatannya. Beri kami hujan. Ya, berilah kami harta yang banyak. Berilah kami rezeki. Berilah kami hujan. Hai kaumku, dengarkanlah perkataanku. Sembahlah Allah saja dan janganlah kalian menyekutukannya dengan apapun juga. Berikan kami rezeki. Wahai Nuh, utusan Allah, bukankah Allah sudah menyampaikan kepadamu bahwa tidak ada lagi di antara mereka yang akan beriman? Benar wahai utusan Allah, sungguh engkau telah bersabar selama ini. Bukankah sudah 950 tahun kita mengajak mereka untuk kembali menyembah Allah, tapi mereka tetap saja menolak. Bahkan di antara mereka ada anakmu yang engkau cintai. Sudah cukup usaha kita, biar Allah saja yang memutuskan setiap urusan mereka. Biarkan saja. Wahai tua, wahai Allah, Wahai Nasr, berilah kami hujan, berilah kami rizki. Benar apa yang kalian katakan, saudaraku. Tapi aku masih tetap berharap ada di antara mereka yang mau kembali wahai beriman. tua, wahai Yagud, wahai Nasr, beri kami hujan. Ya. Sungguh Nuh memiliki kesabaran yang luar biasa. Aku belum pernah bertemu orang sesabar dia. Iya, sudah beratus tahun dia berdakwah, namun hanya sedikit sekali yang mau beriman. Ya, yang dia dapatkan cuma cacian dan hinaan. Hai kaumku, ingatlah bahwa yang patut kalian sembah dan mintakan pertolongan hanyalah Allah.
Bertaubatlah dan takutlah pada azab Allah. Tiada yang dapat menolong kalian kecuali Allah. Wahai ayah, sudahlah. Kalau ayah tidak ingin melakukan apa yang kami lakukan, sebaiknya tinggalkan saja kami. Pergilah. Bertaubatlah anakku. Ikutlah bersamaku sebelum Allah menurunkan azabnya. Sungguh aku mencintaimu anakku. Wahai ayah, sesungguhnya ayah selalu saja bicara tentang ini. Sudah, hentikan ayah. Ya, hentikanlah. Kami susah dan menderita seperti ini. Semua karena ulahmu. Jika kamu benar seorang utusan Allah, maka datangkanlah azab yang kau ancamkan kepada kami itu. Ya, coba kau buktikan ancamanmu itu, wahai pembohong besar. Ya, cepat buktikan. Cepat buktikan. Ayo buktikan. Ayo. Memang benar keputusannya. Ya, buktikan kepada kami. Ya Allah, sungguh engkau telah saksikan orang-orang yang mendustakan dan Rasul. Ya Allah, janganlah kau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika engkau biarkan, walau satu di antara mereka, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu yang lain. Dan mereka tidak akan melahirkan kecuali anak-anak yang selalu berbuat dosa kepadamu. Ya Allah Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, dan janganlah kau tambahkan bagi orang-orang yang zalim kecuali kebinasaan. Ya Allah, telah aku seru mereka siang dan malam, namun hanya segelintir dari mereka yang mendengarkanku. Sebatas inilah kemampuanku, ya Allah. Aku kembalikan segala urusan ini padamu. Untuk apa kita diminta berkumpul di sini oleh Nabi Nuh? Entahlah, sepertinya ada hal yang sangat penting. Wahai saudaraku yang beriman kepada Allah, sesungguhnya Allah telah menyampaikan berita kepada. Tak lama lagi Allah akan menurunkan azabnya kepada orang-orang kafir. Dan Allah ingin menyelamatkan orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, Allah memerintahkan kita untuk segera membuat perahu. Azab apakah yang akan Allah turunkan, wahai Nabi Allah? Mungkinkah azab yang akan turun itu adalah banjir yang besar? Ayo cepat. Iya, angkat pelan-pelan. Bagus. Angkat lagi. Iya. Ayo cepat. Bantu aku. Iya, baik. Tarik, sedikit lagi. Awas, hati-hati. Kau minggir sedikit. Ayo terus. Hei, lihat. Apa yang sedang diperbuat tuh? Ada-ada saja dia. Hei, Nuh. Apa ini? Sejak kapan kau menjadi tukang kayu? Bukankah kami sudah menyarankan agar kau tidak bergaul dengan orang-orang yang hina? Ini akibatnya. Tingkah lakumu semakin hari semakin aneh saja. Kemana perahu ini akan berlayar, wahai Nuh? Apa mau berjalan di padang pasir atau gunung? Tempat ini jauh dari laut. Apakah akan dipikul oleh jin atau ditarik oleh sapi? Silakan kalian menertawakan kami. Suatu saat pasti kami yang akan menertawakan kalian. Ketahuilah, saat Allah membinasakan segala sesuatu, maka tidak ada seorang pun yang hindari dan berlindung dari azab Allah. Azab Allah. Hei kaumku, segeralah masukkan semua jenis binatang berpasang-pasang. Pastikan semua orang beriman naik ke kapal ini. Para yang lain segera membawa binatang-binatang untuk dinaikkan ke kapal. Ayo, jalan. Naik ke kapal.
Segala puji bagi Allah yang sudah menyelamatkan kita. Ayo kita lari ke tempat yang lebih tinggi. Ayo, ayo. Ada air datang! Ada air datang! Ada air datang! Gawat, airnya semakin meninggi. Jangan-jangan benar ini katakan Nuh. Paling-paling sebentar lagi akan berhenti. Ayo ke tempat yang lebih tinggi lagi. Ayo cepat. Itu sepertinya kan anak-anakku. Itu kan anak-anakku. Ya, itu kan anak-anakku. Kan'an! Kan'an! Wahai putraku, ikutlah bersama kami. Janganlah engkau bersama orang-orang kafir itu. Rindu ke gunung sana. Aku pasti akan selamat. Aku pasti akan selamat. Tidak ada yang selamat dari azab Allah ini kecuali yang berada di atas perahu. Tidak mau. Kemarilah putraku, lagi masih ada kesempatan. Aku pasti akan selamat. Aku pasti God on! God on! Ya Allah, selamatkanlah putraku. Selamatkanlah dia, ya Allah. Wahai Nuh, utusan Allah, sesungguhnya engkau tahu bahwa Allah telah berfirman, Kan'an itu bukan lagi anakmu. Sudahlah, jangan bersedih. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kita dari banjir yang membinasakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lihat itu, air pun sudah mencapai gunung. Sudah berapa lama kita berada di atas perahu ini? Aku hitung kira-kira sudah 6 bulan lamanya. Aku yakin tidak ada satu makhluk pun yang dapat selamat dari azab Allah sedahsyat ini. Ya. Hei, lihatlah. Airnya sudah mulai surut. Alhamdulillah. 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 Allah telah memerintahkan kepada bumi untuk menelan air ke dalamnya. Perahu kita di atas bukit. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita keselamatan. Lihatlah, benar, perahu kita di atas bukit. Maha suci Allah. Turunlah kalian dengan selamat dan penuh keberkahan dari Allah Tuhan pencipta kalian. Hiduplah di bumi dengan damai dan jadikanlah peristiwa ini sebagai pelajaran bagi kalian dan keturunan kalian. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Ingatlah selalu, jangan sekali-kali kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Ya Allah, ampunilah kami dan orang tua kami, serta orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Setelah anak-anak menyaksikan penjelasan pada video ini, maka kesimpulan dari pertemuan kali ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Esa dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Nabi Nuh alaihissalam adalah manusia yang zalim dan kufur karena menyembah selain Allah, termasuk anak Nabi Nuh yaitu Kan'an. Meskipun ajakan Nabi Nuh alaihissalam tidak didengar dan
tidak diindahkan, bahkan diacuhkan oleh umatnya, Nabi Nuh alaihissalam sosok yang sabar, pantang menyerah, dan bekerja keras untuk tetap mengajak umatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita contoh perilaku Nabi Nuh alaihissalam yang taat kepada Allah, sabar, pantang menyerah, dan bekerja keras. Seorang siswa bisa bekerja keras dengan rajin belajar dan tekun agar dapat meraih cita-cita. Setelah anak-anak menyimak video dengan seksama, maka tugas untuk hari ini adalah ayo berlatih. Yang pertama, salah satu sifat terpuji Nabi Nuh alaihissalam adalah ... 2. Nabi Nuh alaihi salam selalu ... kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, coba ceritakan kisah keteladanan Nabi Nuh alaihi salam. Nah, untuk jawaban nomor 3, kamu bisa tuliskan cerita Nabi Nuh yang tadi sudah Bapak jelaskan ya. Jadi diisi 3 soal berikut ini di buku tulismu. Ya, jangan lupa foto kegiatan belajarmu dan hasil tulisanmu lalu upload di Classroom. Selamat belajar. Jangan lupa laksanakan sholat 5 waktu dan jaga selalu kesehatan. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.